membahas mengenai strategi kompetitif internasional. Saya Ulan Ramadini. Saya Ahmad Safar Al-Bisma. Saya akan mempresentasikan tentang strategi kompetitif internasional. International Competitive Strategy, strategi kompetitif internasional adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk beroperasi di pasar global dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan di pasar internasional. Strategi ini melibatkan bagaimana perusahaan akan bersaing, bagaimana cara mereka mengelola sumber daya mereka, bagaimana mereka beradaptasi pada lingkungan bisnis internasional. Perusahaan dapat bersaing di pasar internasional dengan berbagai cara, mulai dari memahami kebutuhan pasar, mengadaptasikan produk dan strategi pasaran, serta membangun reputasi dan jaringan mitra lokal. Yang kedua, perusahaan dapat mengelola SDM di pasar internasional dengan beberapa cara, termasuk perencanaan, perekrutan, pengelolaan, staf pelatihan, dan pengembangan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan budaya lokal. Yang ketiga, perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis internasional dengan memahami karakteristik pasar, menyesuaikan produk atau layanan, membangun tim internasional, menerapkan strategi pemasaran global, dan mengelola risiko. Elemen penting strategi kompetitif ada analisis lingkungan, yaitu kondisi ekonomi, politik, hukum, teknologi, sosial, dan budaya di pasar global. Perumusan strategi, yaitu tentukan pendekatan yang tepat, yaitu global, multi, domestik, atau transnasional. Tiga, implementasi strategi. Jalankan strategi dengan teknologi SDM unggul dan kerjasama bisnis. Evaluasi dan pengendalian pantauan kinerja, dan sesuaikan strategi bulan. Tujuan strategi kompetitif internasional: ciptakan keunggulan, naikkan pendapatan, perluasan pasar, bangun reputasi. Ciptakan keunggulan seperti inovasi, efisiensi biaya, atau kualitas produk. Naikkan pendapatan, raih keuntungan lebih besar lewat pasar global. Perluasan pasar, jangkauan konsumen luar negeri. Bangun reputasi, tingkatkan citra dan kepercayaan di level internasional. Breathe for a moment. Semangat berbisnis tidak mengenal batas negara, melainkan batas kemampuan kita. KWU 2023 Bisnis Internasional. Contoh strategi kompetitif internasional: strategi kompetitif global, strategi multi domestik, strategi transnasional. Yang pertama, strategi global. Produk seragam di semua negara, fokus efisiensi dan kualitas. Yang kedua, strategi multi domestik. Produk disesuaikan per negara, fokus pada kebutuhan lokal. Yang ketiga, strategi transnasional, gabungkan efisiensi global dan respon lokal. Kunci keberhasilan strategisnya: yang pertama, gunakan teknologi atau tingkatkan efisien dan jangkauan pasar. Yang kedua, kembangkan SDM, latih dan sikap tenaga kerja yang kompeten. Ketiga, bangun kemitraan, kerjasama dengan pihak lain untuk saling menguatkan. Yang keempat, ikuti standar global, patuhi aturan dan internasional. Strategi masuk pasar. Strategi masuk pasar adalah bagian penting dari strategi kompetitif internasional yang menentukan bagaimana perusahaan akan memasuki dan bersaing di pasar luar negeri. Strategi ini harus mempertimbangkan faktor internal perusahaan, sumber daya, kapabilitas, tujuan, serta faktor eksternal, kondisi pasar, regulasi, budaya lokal, dan kompetitor. Perbandingan strategi masuk. Ada strategi
Kelebihan dan kekurangan strategi ekspor. Kelebihannya adalah biayanya rendah, kekurangannya ketergantungan logistik. Strategi akuisisi. Kelebihannya adalah kontrol penuh dan kekurangannya adalah biaya tinggi. Strategi joint venture. Kelebihannya adalah akses pasar, kekurangannya adalah konflik mitra. Break for a moment. Dunia adalah pasar kita. Jangan ragu untuk menjelajahi peluang yang ada. KWU 2023 Bisnis Internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi ekspor. Strategi ekspor adalah bentuk paling sederhana dan umum dari strategi masuk pasar internasional. Dalam konteks strategi kompetitif internasional, ekspor digunakan dengan cara untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi kompetitif global tanpa investasi besar di pasar tujuan. Selanjutnya yaitu aliansi strategis. Dalam strategi kompetitif internasional merujuk pada kemitraan antara dua atau lebih perusahaan dari negara berbeda untuk mencapai tujuan bisnis bersama, seperti memperluas pasar, meningkatkan daya saing, atau mengakses teknologi dan sumber daya baru. Yang selanjutnya akuisisi. Akuisisi dalam strategi kompetitif internasional adalah strategi di mana perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan asing untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global. Akuisisi ini sering digunakan sebagai jalan pintas untuk memperluas operasi internasional, mengakuisisi sumber daya strategis, atau menghilangkan pesaing. Investasi langsung. Dalam strategi kompetitif internasional, FDI adalah strategi di mana perusahaan menanamkan modal secara langsung di negara lain untuk membangun atau mengendalikan operasi bisnis, seperti mendirikan pabrik, fasilitas produksi, atau kantor cabang. Break for a moment. Adaptasi dan inovasi adalah kunci untuk bersaing di pasar global. KWU 2023 Bisnis Internasional. Keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif global dalam strategi kompetitif internasional mengacu pada kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar global melalui beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, inovasi, mengembangkan produk layanan atau proses baru yang memberi nilai tambah unik. Yang kedua, akses ke sumber daya global, memanfaatkan bahan baku teknologi dan tenaga kerja dari berbagai negara untuk keunggulan biaya dan kualitas. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, produksi dan distribusi secara global agar lebih hemat biaya dan responsif. Selanjutnya yaitu rantai nilai global. Rantai nilai global adalah strategi bisnis yang mengoptimalkan aktivitas dari berbagai lokasi internasional. Ini melibatkan koordinasi kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Rantai nilai global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya dan pasar di berbagai negara serta meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan biaya dan waktu. Contoh studi kasus, Apple menggabungkan inovasi teknologi dan rantai pasokan global untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. bensound.com. bensound.com. Apple adalah contoh klasik bagaimana sebuah merek dapat membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif internasional yang kuat. Studi kasus Apple dalam strategi kompetitif internasional dapat dianalisis dari beberapa aspek kunci. 1. Diferensi produk dan konsisten yang kuat. Apple secara konsisten menghadirkan produk dengan desain yang elegan, minimalis, dan kualitas yang tinggi. Inovasi teknologi terus-menerus, misalnya layar Retina Face ID Chip A-Series, membuat produk Apple selalu berada garis depan. Ekosistem terimplementasi. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar Apple. Mereka menggabungkan perangkat keras, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, perangkat lunak iOS, macOS, dan layanan iCloud, Apple Music, Apple Pay, Apple Store. Dalam satu ekosistem yang mulus, hal ini menciptakan efek penguncian bagi pengguna, membuat mereka cenderung tetap berada dalam ekosistem Apple karena memudahkan integrasi dan pengalaman pengguna yang konsisten. Fokus pada pengalaman pengguna. Apple sangat menekankan pengalaman pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan menyenangkan. Ini bukan hanya tentang fitur produk, tetapi juga tentang bagaimana produk tersebut berinteraksi dengan pengguna dan bagaimana konsisten pendukung gaya hidup mereka. Strategi branding dan pemasaran global yang efektif. Citra merek premium dan eksklusif. Apple berhasil membangun citra merek yang kuat sebagai simbol status, keunggulan, dan inovasi. Mereka menargetkan segmen pasar menengah ke atas yang bersedia membayar harga premium untuk kualitas dan pengalaman yang ditawarkan. Pemasaran minimalis dan emosional. Kampanye iklan Apple terkenal dengan kesederhanaan, kreativitas, dan kemampuan untuk membangkitkan emosi. Iklan-iklan ikonik seperti Think Different berhasil menanamkan nilai-nilai merek yang mendalam pada konsumsi global. Konsistensi merek global dengan sentuhan lokal.
Meskipun mempertahankan identitas mereka yang konsisten secara global, Apple juga mengadopsi pendekatan lokalisasi dalam komunikasi pemasarannya. Misalnya, mereka membuat film pendek tentang festival musim semi di Tiongkok yang disutradarai sineas lokal, menunjukkan sensitivitas budaya dan memperkuat ikatan emosional dengan konsumen setempat. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan global yang efisien. Kontrol vertikal dan hubungan pemasok yang kuat. Apple memiliki kontrol yang signifikan terhadap rantai pasokannya mulai dari bahan mentahan hingga produk akhir. Mereka berinvestasi pada pemasok dan menjalani hubungan jangka panjang yang kuat untuk mengamankan pasokan komponen penting dan minimalkan resiko gangguan. Diversifikasi geografis untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu wilayah, terutama pasca krisis rantai pasok global. Apple setelah mendiversifikasi geografis basis manufaktur dan pemasakannya. Pemanfaatan teknologi canggih. Apple mengintegrasi teknologi seperti analitik data, AI, otomatisasi, dan blockchain dalam manajemen rantai pemasokannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Yang keempat, strategi penetrasi pasar internasional. Ekspansi melalui retail global. Apple membangun toko retail eksklusif Apple Store di seluruh dunia untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan, memperkuat loyalitas, dan mengontrol citra merek. Mereka juga menjalani kemitraan dengan mitra retail lokal untuk memperluas jangkauan. Fokus pada pasar berkembang. Target expansion. Meskipun dikenal sebagai merek premium, Apple juga terus mencari peluang di pasar negara berkembang. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian strategi harga atau penawaran produk yang lebih terjangkau untuk meningkatkan penetrasi pasar. Investasi riset dan pengembangan R&D global. Apple melakukan investasi besar dalam R&D dan inovasi produk untuk memastikan produknya tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang beragam. Tentang dan adaptasi. Meskipun akses Apple juga menghadapi tantangan dan adaptasi. Meskipun sukses, Apple juga mendapati tantangan di pasar internasional seperti persaingan ketat, regulasi perdagangan internasional dan geopolitik, perubahan cepat dalam kecenderungan konsumen, dengan persaingan ketat, banyak produsen teknologi lain menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Regulasi perdagangan internasional dan geopolitik, ketegangan perdagangan dan regulasi di berbagai negara dapat memengaruhi operasi Apple. Perubahan cepat dan kecenderungan konsumen. Apple harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan preferensi konsumen yang dinamis di berbagai budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, Apple terus melakukan diversifikasi produk dan layanan, misalnya pengembangan layanan, berlangganan, optimalisasi biaya produksi, dan adaptasi strategi pemasaran sesuai konteks lokal. Secara keseluruhan, strategi kompetitif internasional Apple adalah perpaduan antara diferensiasi yang kuat melalui inovasi dan ekosistem, branding yang cerdas, manajemen rantai pasokan yang efisien, dan pendekatan adaptif terhadap pasar global. Ini memungkinkan Apple mempertahankan posisi dominannya dan terus berkembang di industri teknologi yang sangat kompetitif.
Breathe for a moment. Bisnis internasional adalah jembatan yang menghubungkan dunia, menciptakan peluang tak terbatas. KWU 2023 Bisnis Internasional. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend. Kesimpulan, strategi kompetitif internasional adalah rencana perusahaan untuk meraih keunggulan dan kesuksesan di pasar global. Ini melibatkan cara bersaing, mengelola sumber daya manusia, dan beradaptasi dengan lingkungan internasional. Elemen pentingnya meliputi analisis lingkungan, perumusan, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif, inovasi efisiensi biaya, kualitas produk, menaikkan pendapatan, memperluas pasar, dan membangun reputasi internasional. Ada 3 jenis strategi. Yang pertama yaitu global. Produk seragam, multidomestik, dan transnasional. Kunci keberhasilannya meliputi penggunaan teknologi, pengembangan SDM, pembangunan kemitraan, dan kepaduan standar globalisasi. Strategi masuk pasar seperti ekspor, aliansi, akuisisi, dan investasi langsung (FDI) sangat penting dalam menentukan cara perusahaan bersaing di luar negeri. Selanjutnya, keunggulan kompetitif global dicapai melalui inovasi, akses ke sumber daya global, dan efisiensi operasional. Konsep rantai nilai global juga penting karena mengoptimalkan aktivitas dari berbagai lokasi internasional. Untuk efisiensi dan keunggulan kompetitif, Apple adalah contoh perusahaan yang menggunakan inovasi teknologi dan rantai pasokan global untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekian dari kami tentang pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.